Siapa orang yang tidak diwajibkan berpuasa dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, yaitu wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan. Maka wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan itu tidak diwajibkan menjalankan puasa. Kalau dia menjalankan puasa, berarti puasanya tidak sah. Tetapi sebagai gantinya, ia harus mengqadha atau membayar puasanya yang ditinggalkan itu di luar bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang kita kutip itu, ada hadis dari An Mu'adah Al-Adawiyah. Anam ra'atan sa'alat Aisyah, bahwasanya ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, madalul haidi taqdis shaum wala taqdis shalah, yaitu apa gerangan seorang yang haid atau menstruasi mengqadha puasa tetapi dia tidak mengqadha salat. Faqalat laha, ketika itu Aisyah merespon dengan heran, aharuriyatun anti, apakah kamu pengikut sekte Khawarij? Haruriyah itu adalah nama lain dari kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu kelompok separatis yang keluar dari loyalitas Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana di dalam sejarah Islam. Kenapa kok Aisyah mengatakan kepada wanita yang bertanya tadi sebagai Haruriyah, sebagai pengikut sekte Khawarij? Karena seolah-olah dia memahami orang yang wanita yang haid itu juga mengqadha salat gitu. Mengqadha salat. Padahal pandangan jumhur ulama sebagaimana yang kita pahami, wanita yang haid atau menstruasi itu tidak mengqadha salat, tetapi dia hanya diperintahkan mengqadha puasa. Faqalat lastu biharuriyatin walakinni as'al. Wanita tersebut merespon, saya ini bukan haruriyah, saya ini bukan pengikut sekte Khawarij. Akan tetapi walakinni as'al, akan tetapi saya hanya ingin tahu ya Aisyah, bagaimana pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kami wanita di zaman Rasulullah itu pernah mengalami menstruasi atau mengalami haid. Maka fanu'maru biqada'is shaum, maka kami diperintah untuk mengqadha puasa. Maka kalau kita lihat di dalam hadis ini kan nu'maru, kami diperintah. Jadi hadis yang model disandarkan kepada sahabat ini hadis mauquf, bukan hadis marfu yang langsung dinisbahkan kepada Rasulullah. Tapi bagaimana kita kok berhujjah dengan hadis yang mauquf? Karena kalau ada perkataan sahabat nu'maru, kami diperintah, ini tidak bisa dipahami kecuali yang memerintah itu Rasulullah. Jadi ada qarinah yang jelas bahwasanya yang memerintah para wanita, termasuk yang memerintah Aisyah ketika mengalami menstruasi itu Rasulullah, yaitu diperintah biqada'i as-shaum, untuk mengqadha atau membayar puasa. Wala nu'maru biqada'i as-shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini juga sebagai counter terhadap pandangan Khawarij yang berbeda atau yang kontras dengan pandangan jumhur. Karena dalam pandangan Khawarij, wanita yang menstruasi itu tetap mengqadha'i puasa dan mengqadha'i salat. Kalau jumhur cukup mengqadha'i puasa dan tidak diwajibkan mengqadha'i salat. Nah, kenapa kok demikian? Kalau kita lihat, ya karena ibadah puasa ini kan 1 tahun hanya 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Berbeda dengan ibadah salat. Salat ini kan sifatnya as-salatu mutakarrirah. Salat itu berulang-ulang, minimal dalam sehari kita menjalankan salat 5 kali waktu. Artinya apa? Artinya bilangan salat ini ketika ditinggalkan oleh wanita yang menstruasi jumlahnya akan banyak. Ketika sudah banyak, maka seorang wanita akan kerepotan bagaimana mengqadha'i as-salat. Tetapi berbeda dalam konteks
puasa yang ditinggalkan itu bisa dihitung. Dan secara umum wanita yang menstruasi itu di bulan Ramadan ya tentu tidak 30 atau 29 dari bulan Ramadan itu semuanya menstruasi, ya tidak kan itu. Sehingga para ulama mengatakan ya maksimal ada 15 hari. Tapi secara umum wanita yang haid itu di bulan Ramadan kan biasanya kan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan bisa dihitung. Sehingga dari sini bisa dipahami bahwasanya kenapa yang diperintah mengqadha itu puasa, bukan sholat. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis ini hanya berbicara dalam konteks wanita yang haid. Nah, bagaimana dengan wanita yang nifas, yang mengeluarkan darah setelah kelahiran? Ya, kalau kita cek dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya, maka kita tidak temukan. Nah, bagaimana kalau kita melakukan istinbat, mengeluarkan kesimpulan bahwasanya nifas itu hukumnya sama dengan haid? Ya, ini kita menggunakan kias. Jadi wanita yang nifas itu dikiaskan kiasan lil haid, dikiaskan kepada wanita yang haid. Dan para ulama sepakat bahwasanya hukum wanita nifas itu dalam hal puasa sama dengan haid. Jadi menggunakan kias, yaitu menggunakan analogi dari teks yang berbicara tentang haid. Itu diambil analogi, disamakan dengan kedudukan wanita yang yang nifas gitu.